Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa meliputi diri dan keluarga kita. Sahabat, ada seorang ulama besar bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya anak batu. Dan bukan berarti secara harfiah beliau lahir dari batu. Nama aslinya adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad. Asqalani adalah tambahan untuk namanya dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Askelon, Palestina. Kisah penamaan Ibnu Hajar disebabkan suatu kejadian yang beliau alami selama masa proses belajar. Pada mulanya, ia adalah seorang santri yang susah mencerna ilmu pengetahuan. Meskipun sudah lama belajar, dia belum juga paham. Akhirnya, Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun memohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Dia terpaksa berteduh ke dalam gua. Pada saat di gua, dia mendengar suara gemercik air. Lalu dia mendatangi suara tersebut. Ternyata itu suara gemercik air yang menetes pada sebongkah batu yang besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang itu, akhirnya Ibnu Hajar berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali ke pondok untuk menemui sang kiai. Dia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Akhirnya beliau tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi seorang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua. Kemudian beliau diberi sebutan Ibnu Hajar, anak batu. Kitab beliau yang masih dikaji di pesantren-pesantren, salah satunya adalah kitab Fathul Bari, Kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Sahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah, perjalanan ke banyak negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal di sana, di antaranya pertama di dua tanah haram Al-Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau tinggal di Mekah Al-Mukarramah dalam salat tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah, yaitu pada umur 12 tahun. Beliau mendengarkan Sahih Bukhari di Mekah dari Syekh Al-Muhaddis Afifuddin An-Nasaiburi Al-Makki. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Mekah untuk melakukan haji dan umrah. Di Damaskus, di negeri itulah beliau bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu Asakir, dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulakin dan Al-Bulukini. Kedua, di Baitul Maqdis dan banyak kota-kota di Palestina seperti Nablus, Khalil, Ramlah, dan Guzza. Beliau bertemu dengan para ulama-ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat. Ketiga, di Sanaa dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka.
Perjalanan ini dilakukan oleh Al-Hafiz untuk menimba ilmu dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar, sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur. Al-Hafiz Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karyanya banyak diterima umat Islam dan tersebar luas semenjak dia masih hidup. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sahabat, kisah semangat Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam belajar dan menulis seharusnya menjadikan kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Butuh waktu dan pengorbanan dalam belajar. Seperti itulah yang telah dilakukan oleh Syekh Ibnu Hajar. Dan juga sebagaimana pesan dari Imam Syafi'i bahwa jika ilmu didapat dengan mudah, niscaya tidak ada orang bodoh di dunia ini. Wallahu a'lam.